توسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا Dalam rangka menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan mengenang perjuangan beliau, akhlak mulia, dan ajarannya, Majelis Sholawat dan Tahlil pimpinan Ustaz Wahyu Yunus menggelar acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Nabi Muhammad SAW diutus bukan hanya untuk satu kaum atau bangsa tertentu, melainkan sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Beliau diutus untuk menyampaikan risalah tauhid, menyempurnakan akhlak mulia, menjadi teladan yang baik, serta menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Kecintaan kepada Rasulullah SAW adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 31 yang artinya, "Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Acara peringatan Maulid Nabi ini digelar pada Selasa 9 September 2025, berlokasi di Ciparai, Karangpawitan, Kabupaten Garut. Dihadiri oleh jamaah dari berbagai wilayah, baik dari Garut maupun luar Garut. Suasana penuh kehusyuan dan kebersamaan menjadi bukti nyata kecintaan umat kepada Rasulullah SAW dan simbol persatuan umat. Tidak ada satupun dari kita yang bisa mengetahui siapa beliau, bisa menggambarkan tingginya kedudukan beliau, bisa menjabarkan siapakah beliau. Kita bisa mengatakan dari mulai namanya Muhammad yang terpuji yang berasal dari langsung diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari namanya sendiri Mahmud yang terpuji. Jadi ketika mengatakan pujian kepada beliau, pujian tadi tidak bermakna apa-apa tanpa adanya beliau. Ketika kita mengatakan kita bersolawat kepada Nabi, Imam Ali Ridho alaihi salam mengatakan, salam atasmu wahai seorang yang ketika dibacakan solawatnya maka solawat itu menjadi mulia. Bukan nabinya mulia karena solawat, bukan. Tapi solawatnya menjadi mulia karena disebut nama Nabi. Bukan sholatnya menjadi mulia karena disebutkan nama Nabi dalam sholat. Tapi sholatnya menjadi lengkap karena ada nama Nabi. Karena tanpa nama Muhammad dan keluarga Muhammad, maka sholat pun tidak ada artinya.
sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ketika kita mengatakan tadi wah ekstrim, sholat tidak ada artinya, tidak ada maknanya kalau tidak ada nama Nabi dan keluarganya, sungguh tidak ekstrim sama sekali. Kenapa? Karena ulama terkemuka Ahlus Sunnah, Imam Syafi'i, Imam mazhab Sunni, Imam mazhab yang diakui yang paling banyak mengikuti di Indonesia, itu mengatakan dalam syairnya, bukan kepada Rasulullahnya langsung, tapi kepada Ahlul Baitnya Rasulullah, kepada keluarganya Rasulullah, bagaimana kepada Rasulullahnya. Imam Syafi'i mengatakan, ya Ahlul Baitin, ya wahai keluarga Nabi, ya Ahlul Baitin Nabi, hubbukum fardu ilallah fi Qur'ani anzalah. Kecintaan kalian itu wajib dalam Quran yang diturunkan. Kafakum min azimi angkum, cukup untuk menggambarkan kemuliaan kalian. Man lam yusolli alaikum fala salatalah. Barang siapa yang dalam sholatnya tidak menyebut nama kalian, tidak bersolat kepada kalian, maka batal sholatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi memang apa lagi yang bisa kiranya kita sampaikan mengenai seseorang, mengenai seorang manusia, mengenai seseorang yang Allah pun bersolawat kepadanya. Kita tidak berbicara tentang para orang-orang memujinya, orang soleh memujinya, enggak. Para malaikat, para nabi, tidak. Bahkan Allah sendiri bersolawat kepadanya. Lalu bagaimana kedudukannya? Oleh karena itu, kita sangat menyadari dan mengetahui akan kadar diri kita masing-masing. Kita tidak bisa memahami Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa menggambarkan dalam benak kita siapakah Muhammad, siapakah Nabi Muhammad, siapakah Rasulullah. Kita mungkin tidak bisa langsung berkata kedudukan beliau. Seperti apa kedudukan beliau? Mustahil kita mengetahuinya. Dan itulah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah sendiri mengatakan bahwa beliau adalah rahmat itu sendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sungguh aku tidak mengutus semua Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta. Ketika kita mengatakan sebagai rahmat bagi semesta, ini adalah perwujudan rahmat Allah dalam bentuk manusia. Manifestasi wujud dari rahmat Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah kita tidak terbayang. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada yang bertanya, kenapa orang-orang Syiah itu banyak menyebut nama Imam Ali, nama para imam? Kok kadang lebih banyak dia menyebut Nabi Muhammad? Jawabannya sangat simpel. Ketika menyebut pintu ilmunya aja nggak beres-beres. Ketika masuk pintu ilmunya aja nggak beres-beres. Ketika kita berusaha memahami pintu ilmunya tidak nyampe. Lalu bagaimana kita bisa menggambarkan tentang sang kota ilmu? Rasul sendiri yang mengatakan, "Ya Ali, ana madul ilm wa anta babuha, man arada al-Madinah falyati min babiha." Ya Ali, aku adalah kota ilmu dan engkau adalah pintunya. Dan barang siapa yang ingin memasuki kota ilmu, maka lewatlah pintunya. Dan itulah itu sebagai langkah bagi kita untuk mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
langkah bagi kita untuk mengetahui Rasulullah. Karena tanpa langkah tersebut, tanpa melalui proses penting tersebut, kita tidak akan pernah mengenal Rasulullah, tidak akan pernah mendekati Rasulullah. Mustahil kita bisa kenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika tanpa melalui keluarga beliau. Kita mungkin mengenal sosok-sosok lain yang lebih asing. Kita tidak akan mengenal Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna, mustahil. Kalau kita tidak melalui ahlul baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan untuk mendapat kesucian ketika masih kecil harus dibelah dulu dadanya oleh para malaikat. Oleh malaikat dibersihin, dicuci. Seolah-olah kemunafikan, hasad, iri, dengki, dan penyakit hati lain bisa dicuci dengan oleh jadi jantungnya. Secara fisik bisa dicuci. Di sini kita sedang berbicara tentang seseorang yang dilahirkan, ketika lahirnya cahaya itu sampai menerangi Jazirah Arab seluruhnya, bahkan dari Persia sampai Romawi melihat cahaya tersebut. Ketika kelahirannya, api abadi di Persia sampai padam. Kekaisaran istana Persia dan Romawi bergetar. Kaisar dan Kisra terbangun dari tidurnya karena mimpi yang sangat buruk. Berhala-berhala terjatuh. Setan-setan terpental ketakutan. Ketika bintang-bintang dijadikan sebagai batu, sebagai lemparan bagi para setan. Kita berbicara tentang seorang yang kesuciannya tidak ada duanya, yang dikatakan bahwa tanpanya ma khalaqal aflaq, diciptakan semesta. Tentang berbicara bukan tentang manusia biasa. Kita berbicara tentang kesucian yang mutlak. Kita berbicara tentang perwujudan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang seorang yang langsung mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi spiritual yang kita ketahui. Belum lagi sisi duniawi. Kita melihat beliau sebagai sosok saudagar multinasional yang sangat sukses. Kita melihat beliau sebagai seorang yang sangat bersahaja, yang berkarismatik, yang berkarisma, bersahaja jauh sebelum usia 40 tahun sebelum dapat wahyu, jauh sebelum itu. Kita berbicara tentang seorang yang dikala masyarakat Arab jahiliyah yang sangat jauh dari nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Isinya hanya penindasan, yang isinya hanya penipuan, yang isinya hanya kemunafikan, yang isinya hanya dibunuhnya anak-anak perempuan, dijualnya perempuan-perempuan. Kita berbicara tentang masyarakat yang sangat jahiliyah seperti itu. Ketika kezaliman di mana-mana, maka ada seorang pemuda berusia 20 tahun, kurang dari 20 tahun, bahkan yakni Muhammad bin Abdullah, yang berdiri, yang di hadapan semua orang pada zamannya saat itu, mendirikan sebuah kelompok Hilful Fudul, kelompok kemuliaan atau liga keadilan, untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan dari usia jauh sebelum menjadi Rasul, sebelum usia 40 tahun. Kita berbicara tentang seorang yang jauh sebelum itu, ketika masuk lowong-lowong, ketika jalan, awan telah mengikuti dari atas. Kita berbicara tentang seorang yang ketika pamannya Abu Thalib membawanya ke Syam, ia ketemu dengan pendeta, dan pendeta semua mengenali dan tanda kenabian padanya. Ini bukan manusia biasa yang kita bicarakan.
Yang kita bicarakan adalah sosok yang bahkan sempurna pun mungkin tidak menggambarkan kesempurnaannya. Mengenai Rasulullah SAW dan keluarganya, dan selalu berpegang teguh kepada keluarga Rasulullah SAW. Diwafatkan dalam keadaan mencintai Rasulullah, di jalannya Rasulullah dan keluarganya. Dan dibangkitkan bersama Rasulullah dan keluarga Rasulullah, dengan cintaan Rasulullah dan keluarga Rasulullah, dan diberikan syafaat Rasulullah dan keluarga Rasulullah, dan terus berada di Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaihi wa ala alihi salawat. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, salamun
berakhirnya penampilan mereka, maka acara peringatan Maulid Nabi di Majelis Tahlil dan Sholawat pimpinan Ustadz Wahyu ini berakhir. Dan sebelum acara ditutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga terselenggaranya acara ini. Kemudian juga terima kasih saya sampaikan kepada pemerintahan setempat dan tak lupa kepada masyarakat yang ada di lingkungan majelis atas kesediaan tempatnya dijadikan tempat untuk acara peringatan Maulid ini. Kemudian juga kepada anggota dan staf pimpinan dari Ormas Gagak Lumajang, baik dari DPP, DPD, DPC maupun PAC yang telah ikut terlibat dalam kepanitiaan peringatan Maulid Nabi di majelis ini. Dan juga kepada TNI dan Polri yang kebetulan hari ini ikut mengamankan dalam kegiatan peringatan Maulid ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas seluruh atau segala partisipasinya. Dan dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan selagi memimpin acara ini. Dan secara resmi acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Majelis Tahlil dan Sholawat ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wal aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabi wa alihi sholawat.